Pak Irfan, saya masih teringat adanya fasilitas yang harus memang kita sediakan di Garuda ini adalah wifi. Sekarang itu kebutuhan wifi melebihi daripada kebutuhan enaknya makan. Lebih baik makanannya diturunin kualitasnya, wifi-nya ada. Nah, yang kedua, saya masih ingat itu katanya ada dulu itu menutup defisitnya Garuda waktu itu bisa dengan kerjasama tentang wifi itu. Ada swasta yang mau kerjasama dengan Garuda. Ya, alangkah baiknya kalau memang tidak keluar kos untuk wifi itu, kenapa nggak dilakukan? Apalagi dapat duit gitu kan. Nah, atau kalau memang harus disediakan melalui penambahan tiket, barangkali nambah 200.000 untuk perjalanan 12 jam itu akan rela, Pak. Walaupun dia ekonomi itu akan rela itu pasti itu. Nah, dan ini pagi ini rata-rata nih pagi-pagi pasti udah belum apa-apa, pagi-pagi udah ambil handphone dulu sebelum ngapa-ngapain, Pak. Jadi lihat apa perlu wifi itu semuanya itu, apalagi kalau di jalan itu kalau kesel nggak bisa tidur, waduh ampun dah, mau ngapain gitu kita bengong itu. Sementara film yang ada di Bapak filmnya lain. Kalau filmnya yang baru-baru seperti maskapai lain bolehlah, masih ada 2 jam putar ini 1 kali 2 kali gitu ya. Cuman sayang saya tadi bisik-bisik sama Pak Haris Turino ini nggak diajak pengawasan haji itu. Bu Trivena juga tadi agak ngomel juga nih, kenapa nggak diajak pengawasan haji. Itu terima kasih. Oke, habis ya dari semua ya, dari anggota ya. Baik Pak Irfan, sebelum saya kembalikan ke Pak Irfan, ini kan saya ada beberapa poin ya Pak. Kalau kita ingat pada saat panja penyehatan Garuda kemarin, kan memang kita hasilnya itu salah satunya adalah kita mengutamakan Garuda ini memiliki survival, walaupun dengan konsekuensi kalau tadi kawan-kawan mengatakan market share ya Pak, memang market share-nya kita sadari bahwa di tengah dominasi dari swasta, yang swastanya tidak banyak pemain, 1 pemain juga yang gede, tapi Garuda untuk mempertahankan performance-nya karena terkait dengan kewajiban direstrukturisasi, maka memang kita memilih jalan secara kasar kita katakan rute-rute yang menguntungkan. Jadi kita nggak mau yang nggak cuan lah, katakan seperti itu. Nah sekarang karena Garuda sudah mengumumkan ada laba, berapa tuh Pak labanya Pak? 4 ya? Hah? Enggak, 4 ya? 250 juta dolar. 250 juta dolar. Ya 4 ya, 4 ya. Tergantung kurs kapan, kemarin, hari ini atau besok. Nah makanya Bapak mungkin harus terangkan ini laba apa? Ya kan? Laba secara accounting atau laba yang memang sudah memberikan apa? Contributing to Bapak punya cash flow. Ya kan? Ini satu. Nah kedua, saya juga mendapatkan bahan bahwa sumber pendapatan lain-lain di Garuda Indonesia ini juga cukup memberikan contributing kepada Bapak revenue. Nah sumber pendapatan lain-lain ini apa? Jadi di luar daripada operational income kali ya Pak ya. Nah ini kan harus Bapak terangkan juga, jadi supaya kami juga paham gitu ya. Kalau memang sudah waktunya Bapak untuk bisa meningkatkan market share seperti dikatakan Pak Sarmuji dan Pak Darmadi tadi, ya kami perlu tahu sampai ke level ini, ya kan, untuk menjaga Garuda nih, supaya jangan kemudian hari seperti yang diceritakan oleh kawan-kawan senior di Komisi 6 ini, ada seperti merpati yang sudah pernah kita suntik juga kemudian harus mengalami nasib yang tidak baik gitu ya. Nah
Yang kedua Pak, waktu kami menerima dalam RDPU itu ada perbedaan data. Misalnya contoh ya Pak, ini data yang disebutkan berasal dari laporan keuangan konsolidasian PT Garuda Indonesia. Di sini aircraft utilization-nya, utilisasi pesawatnya per tahun 2023 itu 7 jam 55 menit. Ini saya lihat di sini tabelnya. Di paparan Bapak di sini 9 jam 28 menit. Apakah di paparan Bapak ini khusus Garuda Indonesia atau pada laporan tahunan ini sudah mencakup misalnya Citylink atau lain-lain sehingga ada perbedaan data seperti ini? Coba ini diklarifikasi Pak, mana yang betul? 9 jam 28 menit atau 7 jam 55 menit. Nah, juga terkait dengan laporan kinerja dari Pak Irfan, memang ini kami juga tadinya berminat untuk mengundang Citylink ya, cuman mungkin kemarin tidak di surat undangannya tidak disebutkan. Kami juga minta data Pak, karena ini disebut oleh Pak Irfan parents only ya. Tolong secara tertulis disampaikan kepada kami konsolidasi Garuda Indonesia Group Pak. Jadi kami juga bisa lihat performa Garuda Indonesia secara grup. Tadi Bapak memang menyebutkan Citylink mulai positif, GMF apa aja itu Pak ya? Citylink, GMF, AWS yang catering itu ya? Ya, aerowisata. AWS aerowisata, Sabre. Ada 2 yang kecil, Sabre dan Asis. Sabre dan Asis. Oke. Sabre itu apa ya Pak? Kita belum dengar kemarin tuh ya. Udah ada ya? Udah lama itu Pak? Udah lama Pak. Kita 80% kerjasama dengan Sabre. Bu Eni kebetulan di rootnya yang terakhir Pak. Oh, yang Asis itu apa tadi? Asis itu perusahaan IT Pak. Oh, untuk support Garuda Group. Nah, jadi menurut saya supaya kami bisa dapatkan gambaran kinerja dari Garuda Indonesia secara grup, tolong disampaikan secara tertulis kinerja korporasi Garuda Indonesia secara grup, termasuk mengikut sertakan atau mengkonsolidasikan Citylink dan anak-anak perusahaan yang lain. Tambah rencana tambah pesawat tadi udah diterangkan. Nah, ini makanya ini perlu dijawab juga, karena penambahan pesawat ini berarti juga termasuk dalam hasil panja juga itu Pak Demar, ya kan, supaya kita juga intinya kita ingin memastikan seluruh pergerakan dari Garuda Indonesia ini tetap positif Pak ya. Nah, yang ketiga tadi kalau ditanggapi oleh kawan-kawan terkait dengan pelayanan haji ya yang delay, ada beberapa yang delay. Sebenarnya juga saya sendiri sebagai pengguna, saya ini cukup loyal Pak Irfan, cukup loyal, kecuali yang nggak ada, kalau Garuda dan Citylink tidak terbang saya baru ke maskapai lain. Tapi kalau Garuda sama Citylink masih terbang, saya akan memilih Garuda atau Citylink. Nah, ada orang yang memang milihnya secara sadar maskapai lain. Kalau saya selama masih ada Garuda Citylink, saya memilih Garuda dan Citylink. Nah, saya juga mengalami itu sering delay Pak. Nah, saya feeling ini bukan hanya sekedar pelayanan di haji. Nah, apakah ya ini terkait misalnya kenapa ini sering, tadi kalau Bapak katakan ada yang rusak dan segala macam, mungkin Bapak bisa terangkan kerusakannya itu seperti apa, dan kenapa akhir-akhir ini mulai terasa. Nah, apakah ada hambatan ya Pak yang perlu kita juga memberikan perhatian terhadap hal ini? Karena apa Pak? Garuda Indonesia ini
menurut saya bahkan pada saat Garuda Indonesia bermasalah pun, waktu kita masih rapat di sini untuk menemukan solusinya, tetap citra Garuda Indonesia itu satu, safety. Jadi orang ketika Garuda bermasalah pun orang yakin bahwa Garuda itu aman. Yang kedua, tepat waktu, Pak. Nah, sekarang menurut saya citra dari Garuda Indonesia yang tetap safety dan punctuality-nya ini, tepat waktunya ini bagus, menurut saya harus kita pertahankan. Gitu loh, Pak. Mosok ya waktu sakit bisa tidak diragukan safety dan punctuality-nya, setelah sehat kemudian jadi bermasalah atau diragukan. Jadi menurut saya ini penting Pak Irfan terangkan supaya kami juga paham apa yang sebenarnya Bapak hadapi sebagai pimpinan utama ya, direktur utama dari Garuda Indonesia. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Irfan untuk ditanggapi. Ada lagi dikit. Ini masalah kepercayaan tadi. Pak Martin kan percaya betul sama Garuda, sama Citylink. Masyarakat kita juga percaya betul dengan Garuda dan Citylink, sehingga harganya juga lebih tinggi. Mereka mau juga gitu loh kan. Nah, sekarang persoalan yang selanjutnya kan kita harus kesempatan ini jangan disia-siakan untuk menambah armada. Terus sudah gitu, saya mau tanya lagi yang harus dijawab oleh Pak Irfan ini. Begitu kepercayaan masyarakat kepada Garuda, sekarang Garuda masih dipercaya lagi nggak sebagai partnership atau leasing oleh internasional? Itu yang harus dijawab juga di sini, Pak. Jangan sampai hanya kepercayaan masyarakat aja, terus kemudian tidak dipercaya untuk leasing, tidak dipercaya untuk partnership. Nah ini agak menyusahkan juga. Silakan, Pak.